Boleh nggak sih kita mengupload ulang stok foto kita yang udah ditolak di situs Microstock seperti Shutterstock, Adobe, dan lain-lainnya? Apa aja ketentuannya ketika kita mau mengupload ulang stok yang udah ditolak? Pastiin nonton video ini sampai selesai biar akun kalian nggak di-banned. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia Microstock. Jadi pastiin dulu untuk di subscribe, karena banyak banget yang nonton tapi nggak di subscribe. Jadi pastiin aja deh subscribe ya, langsung diklik sekarang juga. Oke, gue adalah Reski, seorang full-time Microstock kontributor yang saat ini udah punya pengalaman sekitar 7 tahun lamanya jadi kontributor di situs Microstock. Gue udah punya puluhan ribu portofolio di lebih dari 10 situs Microstock ya. Dan gue juga membangun Microstocker.id, salah satu platform belajarnya para Microstock kontributor yang ada di Indonesia. Dan ada juga membership yang kalian bisa ikutin. Kalau di Microstocker.id kalian bayarnya langsung setahun. Jadi membership YouTube kalian bisa ngikutinya selama bulanan saja ya. Jadi lebih enak, tinggal menyesuaikan kalian sukanya belajar lewat mana. Oke teman-teman, tadi gue udah ngomongin soal gimana sih ketentuannya Mas Reski untuk mengupload ulang stok foto yang sudah ditolak sama situs Microstock. Misal katakanlah Shutterstock, Adobe, iStock, dan teman-temannya. Karena kalau kalian sampai nggak ngerti caranya untuk mengupload ulang ketentuannya apa aja, bisa jadi akun kalian di-banned. Temen gue 2 orang di-banned di Adobe Stock karena dinilai spamming. Spammingnya kenapa Mas Reski? Ya karena dia mengupload foto yang sama untuk merevisi stok foto yang sudah ditolak terus di-upload lagi gitu. Jadi ya daripada kalian kehilangan akun kalian, termasuk ada banyak banget dulu yang lolos di iStock terus habis itu pada di-bannedin karena dinilai spamming atau revisinya ngaco dan sebagainya. Di Shutterstock pun juga ada yang di-ban karena ya terlalu banyak spamming dan ya banyak sebenarnya karena urusan merevisi ini. Karena kadang banyak banget kontributor yang masih baru banget mulai, belum memahami cara mengupload ulang atau merevisi stok fotonya yang udah ditolak. Ya yang penting di-upload terus ya akhirnya ke-ban gitu. apalagi buat teman-teman yang masih pemula. Jadi gua akan bacain dulu. Gue udah sediain di layar kaca, nanti teman-teman bisa lihat ya. Kita langsung aja klik record dan muncul. Nah ini gue mengambil dari Microstocker.id, platform gue. Jadi gue kemarin minta tolong tim untuk membuat artikel tentang ketentuan mengupload ulang videonya, mengupload ulang konten yang sudah ditolak di Shutterstock terutama. Tapi ini juga berlaku di Shutterstock dan teman-teman, di Adobe Stock dan teman-teman ya. Jadi kita coba sedikit baca, nanti kalian bisa baca sambil gue jelasin ya. Jadi Shutterstock itu sebenarnya tidak memperbolehkan konten itu diupload kembali ya. Diupload kembali apabila memang dinilai udah konten-konten yang sudah tidak bisa direvisi. Nah, konten-konten yang tidak bisa direvisi itu seperti apa Mas Reski? Misal, nah ini udah kelihatan ya. Satu adalah konten yang di-banned ya teman-teman. Kalau teman-teman akun sebelumnya di-banned, terus kalian bikin akun lagi, terus kalian mengupload foto yang sama dengan akun yang di-banned itu udah termasuk menyalahin aturan. Karena itu mengupload 2 kali dan itu adalah mengupload konten yang sudah di-banned. Makanya sebenarnya jangan sampai kita kena banned. Karena kalau katakanlah nih gue kena ban, amit-amit ya, gue kena ban terus di Shutterstock gue dan itu sebenarnya nggak boleh diupload nih 25.000 stok portofolio gue nggak boleh diupload lagi di akun yang baru. Gitu, separah itu, seserem itu. Padahal walaupun katakanlah kita ya salahnya cuma 1-2 kali doang, tapi kalau udah kena banned ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa ngupload ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, upload konten yang sama di 2 akun yang berbeda. Temen gue ada juga yang dapat kayak gini. Jadi ngupload di akunnya yang A diupload, tapi yang B nggak sengaja diupload. Nah jadi kayak seolah-olah
ini mengupload dua konten yang sama nih, kayak ada maling lah di dalamnya. Jadi ada maling dan itu biasanya yang menyebabkan kedua akun tersebut di banned ya teman-teman ya. Jadi hati-hati apabila kalau kalian pengen punya dua akun nih, yang satu akunnya aku ataupun yang satunya lagi adalah akunnya Mary gitu. Jangan sampai akunku ngupload stok yang sama dengan akunnya Mary gitu. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Ini disclaimer juga, nggak boleh, kita sebagai individu nggak boleh punya dua akun yang berbeda. Jadi kalau teman-teman pengen bikin dua akun, pakailah identitas yang lain. Misal gua sama Mary gitu, nah itu bisa bikin nih dua akun gitu ya, karena memang identitasnya individu masing-masing. Cuman kalau enggak ya kalian bisa kena banned ya, itu hati-hati. Terus yang ketiga, merevisi lebih dari satu kali. Jadi udah ditolak nih, katakanlah ditolak karena lupa ngasih mode rilis. Ya udah diupload ulang lagi aja deh. Boleh nggak Mas Rizky? Boleh, nggak ada masalah. Karena lupa ngasih mode rilis gitu kan. Di upload itu bisa diterima. Tapi kalau udah ngapus sekali, lupa nyentang mode rilisnya lagi, nah itu bisa kena spamming gitu. Harus hati-hati. Kadang mereka masih mau mengambil, tapi kadang lebih banyak ya kayaknya akan ditolak lagi atau dinilai spamming. Harus hati-hati seperti itu. Temen gue ada yang kasusnya kayak gitu, 3 kali hal yang sama, akhirnya yang keempat langsung hilang. Akunnya hilang, nggak sampai sekarang belum kembali. Nah itu harus hati-hati. Termasuk punya Faiz juga. Ya tapi bukan akun Shutterstock-nya sih. Nah, terus mengunggah konten yang identik terlalu banyak. Misal, katakanlah gue moto laptop ini ya, laptop ini gue foto, terus gue ngambil angle yang kurang lebih sama, cuman geser dikit, terus gue foto sampai gue punya satu angle yang sama dengan geser-geser dikit, itu gue punya lebih dari 10 foto. Itu termasuk spamming, hard spamming ya. Jadi itu pasti akan di-ban juga. Gue pernah kena hal tersebut itu di Adobe Stock gue di tahun 2020. Jadi gue moto bunglon terlalu banyak, ada lebih dari 15 foto yang hampir-hampir identik, cuman beda jaraknya aja dan ketinggiannya, dan akhirnya gue kena banned gara-gara itu. Jadi harus hati-hati. Terus juga teman-teman, yang paling penting adalah, ini gue akan scroll ke bawah ya. Yang paling penting dari semua itu alasannya, ada tips agar diterima di Shutterstock ya. Kalau misal kalian ditolak terus pengen dicoba lagi, satu, pahami dulu alasan penolakannya. Nah ini wajib nih teman-teman. Kadang kita lihat dulu, ditolak karena kita kurang ngasih klik centang ataupun kurang kasih keywording atau salah ngasih keywording dan sebagainya, itu masih bisa dibenerin, masih bisa direvisi, atau masih kena logo. Oh mas, foto saya kena ini intellectual property gara-gara ada logo di kancing gitu kan. Saya Photoshop terus saya upload ulang, boleh nggak mas? Boleh, itu nggak ada masalah. Cuman kalau udah masuknya udah similar content, nah terus masuk lagi karena noise, karena fokus. Kalau similar content itu udah jelas-jelas bahwa terlalu banyak konten-konten yang mirip. Jadi nggak usah dipaksain untuk masuk ya, santai aja. Ditolak biarin, nggak ada masalah. Cuman kalau fokus sama noise, nah itu teman-teman harus wajib tuh untuk gimana pun caranya ya, kalian harus foto lagi ya. Jangan dipaksa itu dibenerin di Photoshop lah, dieditin dan sebagainya. Biasanya kalau noise ataupun fokus itu udah salah ketika pengambilan gambar. Jadi ya ikhlasin aja, mau gimana lagi. Apalagi kalau konteksnya over kontras ya, over bright itu apa istilahnya, overexpose atau underexpose. Kalau overexpose dari kamera itu agak susah dibenerin ya. Tapi kalau overexpose karena editing nih, salah editing saya cerahnya terlalu tinggi gitu kan. Saya mau ngupload file yang udah direvisi secara editannya gitu. Apakah itu boleh? Masih bisa. Itu nggak ada masalah gitu. Terus ya pastikan lagi teman-teman, tips dari gue sebelum klik tombol submit, pastiin kalau misal kalian lihat ada foto-foto yang hampir mirip aja, langsung dihapus ya. Karena itu udah jelas-jelas similar. Kalau di Shutterstock sih masih ada alasan similar content ya, tapi kalau di Adobe, di Getty iStock itu udah termasuk yang namanya spamming. Jadi ketika udah spamming, maka ada resiko banned di akun kalian. Harus berhati-hati di situ.
Oke teman-teman, nanti kalian bisa baca lebih detail lagi di artikelnya microstocker.id. Gue taruh link di deskripsi biar teman-teman bisa memahami soal ketentuan revisi konten yang ditolak di situs Microstock. Oke, gitu aja. Ada yang pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kalian bisa tulisan aja ya, apa yang masih belum jelas. Ataupun bisa DM gue di Reski11. Jangan lupa juga untuk join di broadcast channelnya di Instagram, Telegram, ataupun WhatsApp. Gue taruh link di deskripsi. Kalau kalian pengen kaos ini juga ada di di keranjang kuningnya YouTube. Oke, gitu ya teman-teman. Thank you. Semoga video ini bisa mencerahkan buat kalian yang masih galau soal revisi Microstock. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.